Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Muhammad Hasan Arkomala dengan NIM 210204622017 dari jurusan Teknik Elektro Genetik Computer School of Singapura. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai optimalisasi deep learning, yaitu strategi data augmentation dan penalaan hypermeter. Nah, baik yang pada mind mapping yang sudah saya buat, saya telah membagi menjadi 6 bagian dalam optimalisasi deep learning, strategi data augmentation, dan penalaan hypermeter. Yaitu di mana saya akan menjelaskan mengenai deep learning, optimalisasi deep learning, strategi data augmentation, penalaan hypermeter, evaluasi dan metode pengukuran, dan kesimpulan dan tren masa depan. Baik, langsung saja pada bagian pertama yaitu deep learning, yaitu yang dimana terbagi menjadi tiga, yaitu definisi, arsitektur umum, dan fungsi utama. Baik, dari definisi deep learning yang sudah kita pelajari, dapat kita ketahui yaitu deep learning adalah salah satu cabang dari pembelajaran mesin atau machine learning yang menggunakan jaringan saraf, tiruan, atau artificial neural networks untuk meniru cara kerja otak manusia dalam memproses data. Dengan lapisan-lapisan atau yang biasa kita sebut dengan layers dalam jaringan saraf, deep learning mampu mengenali pola yang sangat kompleks. Itu merupakan definisi dari deep learning. Kemudian kita lanjut pada bagian kedua yaitu arsitektur umum. Pada arsitektur umum ini, itu dibagi menjadi tiga, yaitu CNN, RNN, dan LSTM. Nah, CNN ini merupakan kepanjangan dari Convolutional Neural Networks, yang dimana digunakan dalam pengelolaan citra dan video. Kemudian ada RNN, yaitu Recurrent Neural Networks, yang dimana dikhususkan untuk data sekuensial seperti teks dan suara. Kemudian yang terakhir yaitu LSTM, yaitu Long Short Term Memory. Yang long short term long short term memory ini merupakan varian RNN yang mampu menangani masalah dalam memori jangka panjang pada data sekuensial. Selanjutnya, kita melangkah pada bagian terakhir di deep learning, yaitu fungsi utama. Deep learning memiliki fungsi utama, yaitu digunakan untuk berbagai aplikasi seperti klasifikasi gambar, pengenalan suara, analisis teks, dan prediksi berbasis data. Setelah kita mengetahui apa itu deep learning melalui definisi arsitektur utama dan fungsi utama, selanjutnya kita akan melangkah ke bagian kedua yaitu optimalisasi deep learning. Nah, pada optimalisasi deep learning ini kita akan saya membagi menjadi tiga, yaitu tujuan, meminimalkan fungsi kerugian. Kemudian yang kedua, metode optimasi yang terbagi menjadi tiga, yaitu gradient descent, stochastic gradient descent atau biasa disingkat dengan SGD. Dan yang ketiga itu Adam optimizer. Nah, pada bagian ketiga optimalisasi deep learning yaitu penyesuaian laju pembelajaran. Mari kita ulik satu persatu dari tiga bagian ini. Yang pertama yaitu tujuan, meminimalkan fungsi kerugian. Eh, Tujuan dari optimalisasi deep learning ini yaitu dapat mampu meminimalkan fungsi kerugian, yang dimana ketika kita menggunakan deep learning tidak lagi banyak hal-hal yang merugikan pihak-pihak lain yang dapat menyebabkan error pada suatu sistem yang
kita jalankan nantinya. Kemudian yang selanjutnya itu metode optimisasi. Nah, metode optimisasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu yaitu gradient descent, stochastic gradient descent atau biasa disingkat SGD, dan Adam optimizer. Gradient descent sendiri merupakan algoritma dasar untuk memperbarui parameter model berdasarkan gradien dari fungsi kerugian. Stochastic gradient descent yaitu versi dari gradient descent yang menggunakan subset data atau mini batch dalam setiap iterasi untuk mempercepat proses. Nah, yang ketiga atau yang terakhir dari metode optimisasi yaitu Adam optimizer. Adam optimizer ini merupakan algoritma optimisasi yang menggabungkan kecepatan SGD dengan pelacakan momentum dan pembelajaran adaptif. Selanjutnya kita melangkah ke bagian penyesuaian laju pembelajaran. Nah, pada laju pembelajaran atau learning rate adalah salah satu hypermeter kunci yang mengatur seberapa 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 besar kunci yang mengatur seberapa besar langkah pembaruan parameter yang dilakukan. Terlalu tinggi dapat Jika terlalu tinggi parameter dapat menyebabkan model model tidak konvergen, sementara terlalu rendah dapat membuat proses pelatihan menjadi lebih lambat. Itu bagian dari penyesuaian laju pembelajaran yang dapat kita terapkan dalam optimalisasi deep learning. Selanjutnya kita melangkah ke bagian yang ketiga yaitu strategi data augmentation. Nah, pada strategi data augmentation ini, saya membaginya menjadi 5, yaitu definisi, tujuan, teknik augmentasi, manfaat, dan tantangan. Yang di mana teknik augmentasi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu augmentasi citra, augmentasi data teks, noising, dan pembuatan data sintetis. Mari kita jelaskan satu persatu bagiannya. Yang kita mulai dari definisi. Definisi dari strategi data augmentation, yaitu atau data augmentation yang sudah kita ketahui, yaitu data augmentation adalah teknik untuk meningkatkan variasi dan kuantitas data pelatihan dengan memodifikasi data asli tanpa mengubah label. Hal ini sangat penting dalam deep learning karena model yang lebih kompleks memerlukan lebih banyak data untuk menghindari overfitting. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari data augmentation ini. Tujuan dari data augmentation ini yaitu untuk meningkatkan generalisasi model sehingga dapat memberikan hasil yang baik pada data yang tidak terlihat sebelumnya, yaitu data uji. Kemudian, bagian yang ketiga dari data augmentation yaitu teknik augmentasinya. Teknik augmentasi ini sangat penting dilakukan dan banyak teknik yang dapat kita pakai dalam data augmentation ini. Yang pertama yaitu augmentasi citra. Pada augmentasi citra, kita dapat melakukan rotasi, flipping atau pembalikan, scaling atau pembesaran atau pengecilan, cropping atau pemotongan, dan penyesuaian kecerahan sering digunakan untuk memperbanyak variasi gambar pelatihan. Kemudian yang kedua yaitu ada augmentasi data teks. Nah, teknik ini termasuk penggantian sinonim, penambahan kata secara acak, atau penghapusan kata menciptakan variasi pada teks. Kemudian yang ketiga yaitu ada noising. Noising yaitu menambahkan noise pada data atau seperti gambar atau suara untuk membuat model lebih robust terhadap ketidakpastian. Kemudian yang teknik yang terakhir yang dapat kita pakai yaitu pembuatan data sintetis. Nah, dengan menggunakan pembuatan data sintetis ini, teknik seperti GAN generatif adversarial networks
untuk membuat data palsu yang menyerupai data aslinya. Itu dapat kita gunakan untuk menduplikat suatu data menjadi seperti menyerupai data aslinya. Kemudian, bagian keempat dari data augmentation. Setelah kita mengetahui definisi, tujuan, dan teknik apa yang akan kita gunakan, kita harus juga mengetahui apa itu manfaat dari data augmentation. Nah, pada data augmentation kita dapat eh, manfaat, yaitu mencegah overfitting, di mana dapat membantu model untuk tidak terlalu cocok atau overfit dengan data pelatihan, sehingga lebih baik dalam generalisasi. Nah, manfaat lainnya yaitu robustitas model, yaitu model menjadi lebih tahan terhadap variasi dan noise di dunia nyata. Nah, selain manfaat yang kita ketahui, ada pula tantangan dalam data augmentation. Nah, tantangan ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam data augmentation, yang dimana yaitu menentukan teknik augmentasi yang tepat untuk data spesifik bisa sulit, karena tidak semua augmentasi efektif untuk semua tipe data. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam melakukan data augmentasi ini. Selanjutnya yang bagian keempat yaitu ada penala penala penalaan hypermeter. Nah, pada penalaan hypermeter ini saya membaginya menjadi empat, yaitu ada definisi mengenai penalaan hypermeter, kemudian yang kedua ada hypermeter yang sering digunakan, metode penalaan hypermeter, dan alat untuk penalaan hypermeter. Mari kita bahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Apa itu penalaan hypermeter? Hypermeter sendiri adalah parameter yang tidak dipelajari langsung oleh model dari data, tetapi harus ditetapkan sebelum pelatihan dimulai. Penalaan hypermeter sangat penting untuk mendapatkan performa model terbaik. Nah, itu adalah definisi dari penalaan hypermeter. Kemudian yang kedua yaitu hypermeter yang sering kita digunakan. Telah banyak hypermeter di luar sana yang telah berkembang, dan namun ada beberapa hypermeter yang sering digunakan dan efektif untuk digunakan dalam mengoptimalisasi deep learning. Dan di sini terbagi menjadi empat, yaitu laju pembelajaran atau learning rate, ukuran batch atau batch size, jumlah lapisan atau layers dan neuron. Dan kemudian yang keempat yaitu dropout rate. Nah, laju pembelajaran atau learning rate sendiri yaitu untuk menentukan seberapa besar langkah yang diambil dalam pembaruan parameter model. Ini mempengaruhi kecepatan konvergensi dan performa model. Kemudian yang kedua yaitu ukuran batch atau batch size. Jumlah sampel yang diproses sebelum parameter diperbarui. Ukuran batch besar dapat mempercepat pelatihan, tetapi bisa memerlukan memori yang sangat besar. Jadi jika kita ingin mengonversi atau memiliki ukuran batch yang besar, maka kita perlu juga memiliki memori yang sangat besar tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu ada jumlah lapisan atau layer dan neuron. Menambah atau mengurangi lapisan dan neuron di dalam jaringan saraf akan mengubah kompleksitas dari sebuah model. Kemudian yang terakhir yaitu hypermeter yang sering digunakan yaitu dropout rate. Teknik regulasi di mana sebagian neuron dinonaktifkan selama pelatihan untuk mencegah model menjadi terlalu cocok dengan data pelatihan. Kemudian bagian ketiga dari penalaan hypermeter yaitu metode penalaan hypermeter. Nah, pada metode penalaan hypermeter
terbagi menjadi 4 metode, yaitu grid search, random search, Bayesian optimization, dan hyperband. Grid search sendiri yaitu merupakan pencarian semua kombinasi hypermeter secara sistematis, tetapi memerlukan banyak waktu. Kemudian random search yaitu mengambil kombinasi hypermeter secara acak, lebih cepat dari grid search dan kadang-kadang lebih efektif. Kemudian ada Bayesian optimization, yaitu menggunakan model probabilistik untuk menemukan kombinasi hypermeter terbaik berdasarkan hasil pencarian sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu hyperband, yang merupakan algoritma yang efisien dalam mengelola pencarian hypermeter dengan memprioritaskan pencarian pada model yang menunjukkan hasil baik. Bagian terakhir dari penalaan hypermeter ada alat untuk penalaan hypermeter. Adapun alat-alat yang biasa digunakan pada penalaan hypermeter seperti keras tuner, optuna, dan hyperop. Alat ini dapat membantu mempercepat pencarian kombinasi hypermeter yang terbaik. Setelah mengetahui bagian-bagian dari penalaan hypermeter melalui definisi hypermeter yang sering digunakan, metodenya dan juga alatnya, kemudian kita melangkah ke bagian evaluasi dan metode pengukuran. Nah, pada bagian ini terbagi menjadi 4, yaitu akurasi, precision, precision dan recall, F1 score, dan matriks kebingungan. Nah, pada pada bagian ini, pada bagian ini, akurasi yaitu merupakan proporsi prediksi benar dari keseluruhan prediksi, cocok untuk data yang seimbang. Kemudian ada precision dan recall. Nah, precision mengukur ketepatan atau proporsi hasil benar dan prediksi positif. Sementara recall mengukur sensitivitas atau berapa banyak dari total positif yang dapat dikenali dengan benar. Kemudian ada F1 score. F1 score sendiri merupakan harmonic mean dari precision dan recall, terutama berguna untuk klasifikasi tidak sambung. Kemudian yang terakhir yaitu matriks kebingungan atau confusion matrix, yang digunakan untuk mengevaluasi hasil klasifikasi secara lebih detail, mencakup prediksi benar, positif, benar negatif, salah positif, dan salah negatif. Setelah mengetahui bagian-bagian dari optimalisasi deep learning melalui strategi data augmentation dan penalaan hypermeter melalui definisi dari deep learning, optimalisasi deep learning, strategi data augmentation, penalaan hypermeter, evaluasi dan metode pengukuran, kita dapat menyimpulkan mengenai bagian-bagian tersebut, yaitu deep learning terus berkembang dan strategi augmentasi data serta penalaan hypermeter tetap menjadi komponen penting untuk meningkatkan performa model. Nah, pada bagian pada bagian penelitian lanjutan, teknik augmentasi data yang lebih maju terus dikembangkan, termasuk penggunaan algoritma untuk mengotomatisasi augmentasi atau auto-augment. Kemudian yang bagian kedua dari kesimpulan dan tren masa depan yaitu AutoML, Automated Machine Learning, yang biasa kita singkat AutoML. Nah, tren yang semakin populer adalah penggunaan AutoML yang secara otomatis mengelola penalaan hypermeter dan pemilihan model, membuat deep learning lebih mudah diakses oleh non-ahli. Kemudian yang terakhir yaitu optimisasi lanjutan. Nah, pada optimisasi lanjutan ini, penelitian pada teknik optimisasi yang lebih efisien
seperti metode yang lebih cepat dari Adam atau penggunaan optimizer yang sepenuhnya otomatis terus berkembang. Nah, itulah merupakan kesimpulan dan tren masa depan dari beberapa bagian dari optimasi deep learning, strategi data augmentation, dan penalaan parameter. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai optimasi deep learning, strategi data augmentation, dan penalaan hypermeter. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.